Kak Rizka yang silakan saya untuk mempresentasikan terkait Agent Co itu apa sih. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Rafli Kaputra, biasa dipanggil Rafli. Aku dari Tangkas Leader ya, Tangkas Leader Batch 3. Di sini aku akan memperkenalkan mengenai Agent Co maupun Tangkas itu sendiri. Next, Kak. Oke, di sini perlu kalian tahu bahwa apa sih Agent Co? Nah, Agent Co itu adalah perpanjangan tangan dari PT Global Alidaya yang merupakan perusahaan startup yang sudah hampir 4 tahun nih, hampir 4 tahun dari 2019. Dengan goals kita adalah menjadi aliansi terpercaya untuk dapat membantu pengembangan bisnis dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Kita punya 2 cabang, yang pertama di Jakarta dan juga di Jogja. Visi kita ya pasti untuk menjadi perusahaan yang terkemuka dengan platform komunitas mencari kerja di kontak center, memberikan pendapatan dan berkontribusi untuk pembangunan negara. Kita punya beberapa misi ya, berkaitan sama menerapkan praktik terbaik, kreatif, inovatif, dan pertumbuhan untuk bisnis, serta memberikan pelayanan terbaik dengan nilai-nilai excellent, integrity, kinship, teamwork, and good corporate governance. Oke, next, Kak. Nah, di sini kami sudah memiliki 1.000 lebih agent, ditambah kita sudah mengerjakan lebih dari 30 project, serta juga kami sudah punya lebih dari 23 klien. Nah, di sini kita perusahaan crowdsourcing ya, dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lagi-lagi kita punya target pasar yang harus kita penuhi gitu. Untuk apa? Untuk melayani dalam proyek jangka pendek dengan biaya model yang fleksibel dan berdasarkan bagi hasil. Next. Oke, next saja, Kak. Next, Kak. Kali bisa di next. Oke, di sini kita ada beberapa korporasi yang sudah kita ikut ajak kerja sama gitu. Seperti teman-teman bisa lihat di sini banyak banget ya logo-logo yang memang sering berseliweran lah di otak kita gitu, kayak jadi ID, sekolahmu, terus IDX, Aku Laku, Kominfo, Payfest. Nah, ya bahkan Yamaha dalam bidang otomotif, AHM, terus Astra Internasional. Nah, itu kita semua ini adalah portofolio dari Agent Co. Oke, next. Oke. Jadi ini itu didasarkan karena kita melihat gitu ya, melihat tahun 2020 itu ternyata ada 10 lowongan pekerjaan yang menunjukkan pertumbuhan stabil gitu. Tidak ada penurunan sama sekali walaupun di pandemi. Ada beberapa pekerjaan seperti yang dapat dilihat di sini berkaitan sama IT semua ya, kayak pengembangan perangkat lunak, terus sales, representatif, manajer proyek, IT, dan yang perlu kita garis bawahi adalah customer service spesialis, dan ini kita adalah representasi dari Agent Co gitu. Next. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa ada permasalahan-permasalahan dari ketenaga kerjaan di Indonesia. Kayak bagaimana kualitas dari pekerja relatif itu rendah, eh, terus jumlah tenaga kerjanya banyak tapi nggak diimbangin dengan pertumbuhan lapangan kerjanya yang lambat gitu. Gajinya apalagi gaji pekerja itu relatif rendah ya. Terus dan yang terakhir yang akan kita bantu di Agent Co ini adalah masalah terkait biaya upskill dan reskill yang sangat tinggi. Next, Kak. Maka dari itu hadirlah kita nih. Hadirlah aplikasi dari Agent Co yang bernama Tangkas by Agent Co. Di sini untuk menjawab persoalan-persoalan tadi nih. Nah, bahwa Tangkas Agent Co ini untuk adalah platform training online yang mana itu berbasis mobile apps dan free, dapat di-download. Nah, di dalamnya itu ada apa aja sih? Bisa ada pelatihan hard skill, bisa pelatihan soft skill, dan ada ya info lowongan pekerjaan sekaligus misi-misi. Nah, misi-misi itu nanti bisa nambah penghasilan teman-teman gitu.
Nah, aplikasi ini biasalah digunakan sama fresh graduate, terus siswa SMA, mahasiswa mencari kerja freelance profesional tuh bisa menggunakan aplikasi Tangkas ini. Apa aja sih keuntungannya? Pasti advantage-nya gitu kan, gratis pasti kan, dapat diakses seumur hidup. Materinya, pelatihannya itu dibuat berjenjang. Ada yang dari pemula, ada yang menengah, nanti ada juga yang sudah expert gitu. Materi disusun oleh expert content makers. Jadi bukan kaleng-kaleng nih kita menyusun materinya gitu. Berikutnya adalah bisa mengumpulkan poin nih dan nanti bisa dicairkan dengan uang. Dan yang terakhir adalah fitur lowongan pekerjaan di mana di aplikasi Tangkas by Agent Co ini kita bisa melamar pekerjaan nih langsung dengan yang ada di lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Tangkas Agent Co itu. Gitu. Oke, next. Oke, di sini ada video mau. Nah, itulah mungkin teman-teman bisa melihat tadi keunggulan-keunggulannya gitu ya kalau di aplikasi Tangkas. Nah, di sini uh, bisa dilihat ya, bisa di-scan aja barcode-nya gitu ya, baik di Play Store atau App Store untuk bisa mendownload aplikasi Tangkas by Agent Co. Atau kalau mau langsung diketik bisa Tangkas by Agent Co, nanti muncul di paling atas yang warnanya kuning plus biru sama putih itu sih. Next. Oke, di sini ada training-training yang aku bilang tadi ya. Ada pelatihan, yang mana pelatihan itu ada soft skill, ada hard skill juga, ada jenjangnya juga. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan dengan mengklik menu utama, terus nanti ada bagian pelatihan, nanti langsung muncul tuh judul-judul pelatihannya gitu. Next. Nah, diselesaikan misi juga ada nih. Nanti teman-teman klik tombol pilihan menu, terus langsung ada tulisan tuh, ada misi. Nah, itu dipencet ya. Nanti ada banyak banget misi yang itu bakal kalau misalkan sudah ter-ACC dan sudah disetujui gitu, bakalan menjadi poin tambahan dan bisa dicairkan pastinya. Next. Nah, di sini yang aku bilang tadi, dalam mengumpulkan poin, nanti bisalah untuk dicairkan menjadi uang beneran gitu, baik di bank maupun di wallet gitu ya. Di sini jadi cara mengumpulkan poin itu ada 3 di sini. Ada bisa ikut training ya, nanti ada jenjangnya, ada poin-poin tersendiri masing-masing trainingnya, bisa menyelesaikan misi juga, dan memasukkan kode voucher. Next. Nah, ini pencairan koinnya ya, minimal 55.000 kalau misalkan untuk mencairkannya itu kalau di aplikasi Tangkas by Co ini. Next. Ada fitur cari serta lamar lowongan pekerjaan. Nah, ini menjadi menarik karena di Agent Co ini bisa sekaligus melamar ya lowongan pekerjaan. Next. Nah, oke, next lagi. Nah, di sini ternyata banyak event-event yang bisa teman-teman ikutin. Ya, event itu yang kayak gini, webinar-webinar seperti ini, yang mana bisa meningkatkan soft skill dan hard skill teman-teman. Bisa dicek nanti di kolom event di aplikasi Tangkas itu. Next. Nah,
Dan ini ada kode voucher nih teman-teman. Ya, kodenya APR2 ya. Di sini berlaku dari tanggal 1 sampai 30, di mana apabila teman-teman mencantumkan atau memasukkan kode voucher ini akan otomatis mendapatkan 5.000 poin teman-teman. Ya, jadi jangan tunggu lama-lama lagi gitu. Langsung aja sekarang di-download, langsung download aplikasi Tangkas by Janenko, langsung masukkan kode voucher APR2-nya. Next. Oke, bisa juga gabung di Telegram kita karena di situ bakalan banyak banget informasi keren baik dari lowongan pekerjaan, event dan peluang-peluang lainnya yang pasti cuan ya, sekaligus juga ilmunya bertambah. Next. Oke, di sini ada rangkaian event kita ya. Sekarang tanggal 13 dan nanti ada juga event tanggal 17 dan tanggal 19 dan tanggal 26 gitu. Jadi stay tune teman-teman, catat tanggalnya jangan sampai ketinggalan. Oke, next. Nah, di sini juga kita lagi ada event THR ya, Tangkas Hari Raya, di mana ini teman-teman bisa tahu ya kalau panduannya kayak gimana kalau udah download aplikasi Tangkas by Janenko. Total hadiahnya itu ratusan ribu koin gitu. Bisa dicairkan juga nanti. Next. Nah, di sini 150.000, terus 100.000, yang juara 3 juga 50.000. Nah, ini cuma sampai tanggal 21 April nih. Masih ada waktu sekitar 8 harian lagi nih untuk teman-teman ikut misi THR ini ya, dimana ini berbentuk affiliate gitu ya. Affiliate harus mencari user lah istilahnya, mencari user baru untuk aplikasi Tangkas, dimana yang paling banyak nanti akan mendapatkan 150.000. Next. Nah, di sini tata caranya ya. Next. Oke, mungkin itu aja dari aku, Kariska. Ya, aku kembalikan lagi. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak Kak Rafli atas informasinya. Baik, ini teman-teman pasti udah nggak sabar banget kan untuk kita mulai masuk ke materi kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu Rizka ingin membacakan CV yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini, yaitu adalah Kak Albert Susanto, seorang Project Manager Cakap. Beliau ini pernah menempuh pendidikan di University of Southern Queensland selama 3 tahun, dan pengalaman pekerjaannya sudah tidak diragukan lagi nih teman-teman. Beliau pernah bekerja menjadi project officer di Multi-Ink selama 11 tahun, pernah menjadi English teacher selama 1 tahun, dan juga saat ini bergabung di Cakap sudah lebih dari 6 tahun. Jadi langsung saja kita sambut Kak Albert Susanto. Selamat siang. Oke, halo, selamat siang semuanya. Oke, Oke, apa kabar Kak Albert? baik. Baik. Kak Albert, ini sebelum kita masuk ke materi ini, kalau misalnya kita ngomongin bahasa Inggris, ini kan adalah bahasa internasional, bahasa yang banyak sekali, hampir di semua negara ini menjadi bahasa utamanya, begitu ya Kak Albert. Di Indonesia pun, kalau misalnya kita tahu nih teman-teman menggunakan bahasa Inggris ini, seperti dianggap punya nilai plus sendiri nih. Dan juga bisa dianggap juga seperti gaul. Dan di dunia karir atau pekerjaan juga pasti HRD-nya akan memberikan nilai plus terhadap kita. Nah, makanya di sini teman-teman ada 174 partisipan sudah nggak sabar lagi nih untuk bisa mendengarkan materi dari Kak Albert. Silakan Kak Albert. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini aku mau kasih tahu kepada teman-teman semuanya kenapa bahasa Inggris itu sangatlah penting di dunia pekerjaan. Nggak hanya di dunia pekerjaan aja sih, tapi in general kenapa belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Tapi sebelumnya perkenalan dulu siapa aku, meskipun tadi udah dikenalin. Nama aku Susanto Albert Sastria. Aku sekarang pekerjaannya Project Manager, merangkap sebagai English teacher di Cakap. Pengalaman aku 10 plus years in Project Manager and Government Procurement di Multi-Ink waktu itu. Dan saya juga TBI Certified English Teacher. TBI itu apa? TBI itu The British Institute. Jadi aku ngajar bisa, project management bisa. Nah, dan Cakap itu sendiri apa sih? Jadi Cakap itu adalah kalau di
Agent & Co itu adalah platform untuk nyari kerja ya. Cakap itu adalah platform upskilling. Jadi kerjasama nih. Kalian cari kerjanya di Agent & Co atau Tangkas. Cakap itu untuk kalian untuk upskilling kalian. Jadi kalau misalnya kalian mencari kerja, ada pekerjaan yang kalian mau, terus kalian, waduh, skillku kurang di bagian ini, kalian bisa ke Cakap untuk mendapatkan skill yang kalian bisa. Misalnya language-nya kurang, kalian bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Atau kalau misalnya ada orang asing di perusahaan kalian yang bahasa Indonesia kurang, kalian bisa ke Cakap. Ada juga kelas prakerja di Cakap. Kalau misalnya ada kelas atau skill kalian yang kurang, semuanya ada di Cakap. Kita kelasnya online, private atau semi-private ada. Dan itu semuanya live ya, one-on-one atau sekali lagi grup. Nggak ada yang video, kecuali yang kelas prakerja. Tapi most of them are live. Oke, jadi itu Cakap. Oke, jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Pertama adalah pentingnya belajar bahasa Inggris. Kedua, manfaat dan peluang yang dapat diperoleh dengan belajar bahasa Inggris. Dan ketiga adalah tips bagaimana belajar bahasa Inggris secara menyenangkan dan fun. Oke. Nah, oke. Jadi kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Sebelum kita mulai, aku mau kalian lihat peta persebaran bahasa Inggris di sini. Agak gede ya. Kita lihat peta yang hijau ini, itu adalah di mana bahasa Inggris itu digunakan secara native. Kita lihat ada Amerika, Kanada, Australia, dan juga tentu saja daerah negara asal di mana bahasa Inggris berasal, yaitu United Kingdom atau Inggris. Oke, itu kira-kira udah sekitar 500 juta orang. Amerika sendiri udah 300 juta orang, UK sekitar 60 juta, Australia sekitar 20 juta orang ya. Itu Anglosphere. Terus tentu saja ada Filipina di atas kita, Malaysia, terus negara-negara Afrika dan negara-negara Eropa. Kira-kira di seluruh dunia ada sekitar 1,5 miliar orang di dunia yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa keduanya. Jadi sekitar 1/4 orang di dunia ini bisa ngomong bahasa Inggris secara fasih maupun untuk bahasa kedua. Jadi di sini kita ada 180 orang bagi 4. 25, 30, 35-an ya. 35 orang di sini bisa ngomong bahasa Inggris. More or less. Oke. Nah, jadi itulah kenapa kita harus bisa bicara bahasa Inggris. Karena satu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Oke. Bahasa internasional yang dimaksud di sini adalah Inggris itu sangat luas dipergunakan di dalam kehidupan internasional. Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam bahasa perdagangan. Dulu pas aku project management di kantor aku yang lama di Multi-Ink, aku sering sekali berkomunikasi dengan orang-orang dari luar negeri karena the nature of the job. Project management harus ngomong sama orang luar negeri. Kalau aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, aku nggak akan dapat kerjaan itu. Jadi yang satu dari Singapura, yang satu dari Prancis, yang satu dari Kanada, yang satu dari Australia. Semuanya ngomong apa? Tentu saja semuanya ngomong bahasa Inggris. Again, if I cannot talk in English, kalau aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, aku nggak akan dapat pekerjaan itu. Jadi itu kenapa Inggris merupakan bahasa internasional. Karena kita semua bisa berkomunikasi satu sama lain, semuanya menggunakan bahasa Inggris, meskipun kewarganegaraan kita semuanya berbeda-beda.
Ya, jadi untuk pekerjaan dan juga untuk perdagangan, meskipun warga negara kita berbeda-beda, kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi satu sama lain. Oke. Nah, yang kedua adalah kenapa kita penting untuk belajar bahasa Inggris adalah Inggris merupakan bahasa akademis. Maksudnya bahasa akademis adalah Inggris dipergunakan secara luas ketika kita mau belajar di luar negeri. Contoh adalah kalau kalian berusaha mau mempublish tesis yang diakui secara internasional, kebanyakan tesis itu akan ditulis secara bahasa Inggris. Itu kalau kalian mau diakui secara internasional. Publicly available thesis will be written in English. Kenapa harus diakui secara internasional? Supaya bisa dicek oleh orang kebanyakan tesisnya ini benar apa enggak. Gitu. Karena itu sistem karya ilmiah ya, harus bisa dibaca dan bisa di cross check sama orang, benar enggak ini, supaya enggak dikira cuman teori sembarangan, harus bisa dicek. Jadi mereka harus bisa pakai bahasa yang secara bisa dipakai oleh orang secara luas, yaitu bahasa Inggris. Dan tentu saja kebanyakan universitas luar akan ngetes kemampuan berbahasa Inggris kalian. S2, kalau kalian mau ambil S2, kalau mau sekolah ke luar negeri pasti nanya kemampuan bahasa Inggris kalian gimana. Pakai TOEFL atau pakai IELTS. Salah satu dari dua itu, tergantung kalian mau belajar di negara mana. Negara Amerika, yang kalau ke Amerika, atau Singapura biasa pakai TOEFL. Kalau ke negara persemakmuran kayak Inggris, Australia, Malaysia, biasanya pakai IELTS. Jadi itu kenapa penting untuk belajar bahasa Inggris, terutama kalau kalian mau sekolah di luar negeri atau mau publish thesis, supaya bisa diakui secara internasional. Oke. Yang ketiga, kenapa kita penting belajar bahasa Inggris adalah harus diakui bahwa sekitar 90% hiburan yang kita nikmati adalah berbahasa Inggris. Kalau teman-teman pergi ke bioskop sekarang, ada nggak film yang bahasanya Indonesia? Sekarang aja. Aku cek bioskop, sekarang adanya filmnya John Wick. Aku di Jakarta ya. Adanya John Wick, Mario Bros. Sama ada apa? Aku ceritanya John Wick, Mario Bros. Sama satu film lagi. Ada satu film bahasa Indonesia itu Teluh Darah. Cuman ya itu, dari 3 film, dari 3 bioskop, cuman ada satu film, sisanya 3 film itu bahasa Inggris semua. Ya. Musik Indonesia cuman ada di Indonesia, nggak ada musik bahasa Inggris, tapi pasti ada di seluruh dunia ya. Agnes Monica mau mendunia, musiknya harus berubah dari bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Rich Brian mau mendunia, musiknya juga harus bahasa Inggris. Artis-artis kita mau mendunia, musiknya juga harus bahasa Inggris semuanya. Kasih tahu aku satu artis Indonesia yang bahasanya nggak pakai bahasa Inggris. Aku cuma tahu satu, itu adalah aku lupa namanya, tapi dia DJ dan dia pakai bahasa Jawa. Itu juga karena mereka mainnya musik elektronik. Lati, bahasanya Lati. Oh, ya. Tapi most of the time, like 90%, 90% artis kalau mau mendunia pasti mereka pakai bahasa Inggris. Again, jadi itu adalah 3 alasan kenapa kita harus bisa belajar bahasa Inggris. Adalah 1, bahasa internasional, terutama untuk perdagangan dan untuk bisnis dan untuk komunikasi sehari-hari. Ketiga, untuk akademis, untuk belajar, kita mau keluar negeri, pasti kita akan disuruh untuk belajar bahasa Inggris. Dan ketiga, untuk hiburan, film, musik, mau mendunia, untuk menikmatinya juga mereka pasti akan bisa, harus bisa bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi juga kita lihat di sini, sorry, aku agak minggir, bahwa kita sebagai orang-orang
generasi milenial, generasi Gen Z dan lain-lain itu pasti banyak sekali pakai platform-platform yang berasal dari negara barat. Dan ini semua kebanyakan pakai bahasa Inggris semua. Netflix, eBay, Amazon, Book Depository. Meskipun sekarang udah dilocalize, tapi yang dilocalize biasanya bahasanya akan sedikit lebih aneh daripada kalau kita pakai bahasa Inggris. Aku compare bahasanya Netflix sama bahasa Inggris yang di-dub sama yang asli. Aktingnya masih beda, ya kan? Atau yang Hotstar, Disney Plus. Disney Plus itu kan terkenal dengan dubbingnya ya. Itu pasti beda banget sama yang aslinya. Gitu. So again, a lot of stuff, internet, terutama karena kita generasi yang udah sangat black internet, banyak sekali yang internet service itu yang ngarahnya pasti based on English. Contoh lagi, di sini ada yang udah pakai AI, ChatGPT. Ada yang udah pakai. Itu ChatGPT datanya, aku lihat dari data terbaru itu 90% datanya adalah Inggris. AI itu, kalau kita nggak jago pakai bahasa Inggris, kalau kita nggak jago pakai AI, ini hanya prediktif aja. Kalau kita nggak jago pakai AI untuk membuat sesuatu ke depannya, takutnya orang nggak mau melirik kita, ya. Skill untuk menggunakan AI ke depannya karena ini masih teknologi baru ya. Jadi biasanya teknologi baru itu orang akan pakai bahasa Inggris dulu. Jadi kalau kita bisa menguasainya secara lebih cepat daripada yang lain, itu akan sangat berpengaruh kepada marketability kita, kemampuan kita di job market nanti. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal itu, jadi manfaat dan peluang apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita mampu berbahasa Inggris dengan baik. Satunya tentu saja kesempatan bekerja yang lebih besar. Tadi aku udah bilang yang pertama adalah bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Oke. Karena itu adalah bahasa internasional, kesempatan bekerja kalian jadi lebih besar. Kalian jadi nggak usah terpaku bahwa kalian harus bekerja di Indonesia saja. Kalian bisa pergi ke Singapura, kalian bisa pergi ke Malaysia, kalian bisa pergi ke Australia, Kanada, kalian bisa pergi ke Amerika kalau kalian mau. Kalau kemampuan ke bahasa Inggris kalian bagus dan kalian punya kompetensinya, kenapa kalian nggak kerja di luar negeri aja? Gitu. Ada teman aku jadi chef, English is good, pergi dia jadi chef di Kanada. Ada yang jadi chef di Norwegia, kerjanya di salah satu restoran terbesar di dunia, Noma. Kalian Google Noma. Oke. Itu dia kerja di sana selama 3 tahun sebelum akhirnya harus pulang karena COVID-19. Pergi ke luar negeri, dan sekarang dia pulang, dia buka sendiri restoran di Bali. Itu karena dia bisa bahasa Inggris dan bisa punya kompetensi yang bagus. Jadi kesempatan bekerja yang lebih besar. Kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, mungkin dia hanya kerja di Bali saja, jadi tukang masak aja, tapi nggak punya pengalaman kerja di Bali, tapi kerja di Swedia. Jadi kalau misalnya nggak punya bahasa Inggris juga, mungkin aku nggak dapat kesempatan kerja di Multi-Ink. Ngomong sama orang Singapura, orang Kanada, orang Prancis, dan orang Australia itu. Oke, jadi kemampuan berbahasa Inggris itu membuka kesempatan bekerja yang lebih besar. Oke, salah satu yang aku dapatkan adalah kemampuan berbahasa Inggris juga membuka kesempatan kalian bekerja. Kalau misalnya kalian mau kerja bersama orang asing, kalian bisa apply di kedutaan besar. Itu juga bisa. Oke. Kedua, manfaat yang didapatkan untuk kalau kalian mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik adalah
Kalau kalian suka traveling, pengalaman traveling kalian akan lebih baik. And ini pengalaman pribadi saya. Jadi biasanya orang kalau nggak punya kemampuan komunikasi yang baik ya, biasanya takut tuh kalau kemana-mana sendiri. Harus ada yang nemenin, harus ada yang guide-nya, atau mungkin takut ditipu gitu ya. Kalau di tempat asing gitu biasanya takut kemana-mana gitu kan ya. Cuman kalau kalian punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik, kalian ke tempat asing, kalian nggak akan merasa takut untuk melakukan hal-hal baru gitu loh. Aku pergi ke Kanada, aku pergi aja sendiri. Aku pergi ke Australia, aku bisa pergi aja sendiri. Dan tentu saja, biasanya travel guide itu caternya dalam bahasa Inggris untuk turis-turis berbahasa Inggris gitu. Karena mereka yang keluar duit paling banyak. Oke, jadi aku mau pergi ke Sydney contohnya. Mereka bisa, oh kamu bisa ke sini dan ke sini. Dan tentu saja karena mereka bisa berbahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Waktu itu aku pernah ke Prancis, nemenin orang. Jadi nyasar, karena waktu itu aku ke sana belum ada yang namanya Google Map. Jadi masih zaman GPS itu waktu itu tahun 2010, 2011, 2012. Yang namanya iPhone masih mahal. Jadi belum ada Google Map. Jadi waktu itu ngomongnya pas mau nanya-nanya, pas mau nanya ke daerah sini gimana, aku terpaksa harus ngomong bahasa Inggris. Excuse me, how do I get to this hotel? Oh, you go there and you go there. Sekarang mungkin lebih enak karena udah ada Google Map, udah ada smartphone dan lain-lain, tinggal di Google aja. Cuman kalau misalnya kita nggak ada internet service dan lain-lain, nanya orang akan lebih reliable. Dan tentu saja kadang-kadang mungkin kita nggak mau terlalu tergantung sama handphone. Jadi dan kita mau lebih connect kepada orang-orang lokal. Jadi berkomunikasi dan bahasa Inggris akan lebih enak. Oke. Dan yang terakhir adalah manfaat dan peluang apa yang kita dapatkan kalau kita bisa berbahasa Inggris adalah karena bahasa Inggris sangat luas digunakan dalam karya ilmiah, adalah tentu saja kita punya akses terhadap sumber daya edukasi yang lebih banyak. Tesis yang lebih bagus, ada waktu itu pernah ketemu yang namanya Google Library. Itu hampir semuanya kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi note-note atau buku-buku yang gratis yang bisa kita pakai sebagai source itu hampir semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi kita kalau mau bikin tesis atau mau bikin karya ilmiah itu hampir semuanya kita punya lebih banyak. Dan tentu saja kuliah, bisa dibilang kita ada stigma kalau kuliah di luar negeri akan lebih baik daripada kuliah di dalam negeri ya. Meskipun nggak begitu, tapi orang Indonesia bilang, wah dia kuliahnya di Australia loh, wah dia kuliahnya di Belanda loh, wah dia kuliahnya di Jepang loh, atau kuliahnya di sini loh. Wah, ada faktor wahnya gitu kan. Dan itu semua tentu saja nggak bisa didapat kalau kamu belum tembus first hurdle-nya, halangan pertamanya, bahwa kamu harus bisa bahasa Inggris dulu. Jadi sumber daya edukasi yang lebih baik. Yang kedua adalah biaya, tapi itu banyak caranya untuk sana. Contohnya adalah beasiswa pemerintah. Oke, jadi itu beberapa manfaat dan peluang yang bisa kita dapatkan kalau kita mahir berbahasa Inggris. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Mas Albert, aduh, gimana sih caranya supaya bisa fasih berbahasa Inggris? Okay, first one is to do something that you like. What do you mean by do something that you like? Maksudnya lakuin apa saja yang kalian suka, tapi dalam bahasa Inggris. Contoh, di sini ada yang suka nonton YouTube. Aku suka nonton YouTube.
Aku suka nonton film, aku suka baca buku, aku suka dengerin musik. Lakukan itu semua, tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Lakukan itu semua, tapi dalam bahasa Inggris. Kenapa? Aku merasa bahwa bahasa Inggris itu kayak berenang. Pertama, orang kalau berenang itu kalau nggak nyobain, nggak bakal bisa. Sama, halangan terbesar orang nggak bisa bahasa Inggris itu karena mereka takut nyobain. Takut salah, takut diketawain, takut dicemel. Oh, itu alasan, itu menurut aku adalah alasan terbesar mereka nggak bisa bahasa Inggris. Mereka nggak mau coba belajar bahasa Inggris. Aku juga awalnya nggak bisa bahasa Inggris. Pas aku SD, aku belajar bahasa Inggris, nilai aku 30 karena aku nggak bisa past tense. Dimarahin, oh jelas. Dimarahin sama mama aku. Mama aku, keluarga aku itu orang Singapura. Diketawain sama koko aku yang bahasa Inggrisnya jago banget. Ya, mereka orang Singapura. Jadi past tense is like jadi diketawain. Cuman gara-gara itu aku jadi mau belajar bahasa Inggris karena aku nggak mau diketawain lagi. Tapi ya gitu. Tapi pas aku gede, aku ketemu sama orang luar negeri, orang-orang bule itu yang bahasa Inggrisnya first language, mereka nggak pernah ngetawain aku. Ketemu, aku kan di project management ya. Project management itu salah satu project desk jobnya adalah menghandle project di mana aku harus integrate barang Indonesia sama barang luar negeri dijadiin satu. Nah, ketika ketemu sama karyawan orang Indonesia yang nggak bisa fasih bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya masih you, I do this, kayak gitu masih terbata-bata, sama ketemu orang Amerika yang ngomongnya udah bla 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 bla. Orang Kanada cuma bilang, for example, hey, Pak Tiong, I want you to do A, B, C, D, E. Oh, and terus orang Indonesia cuma bisa ngomong yes, no, kayak gitu doang. Orang Amerikanya biasa nggak ngetawain. So, at the end of the day, bahasa Inggris itu yang penting kamu bisa ngertiin. Semakin kamu bisa ngertiin tuh, latihan aja terus. Nggak usah takut. Kamu harus kalian belajar aja terus. Gitu. Nggak usah takut salah. Oke, so dan gimana latihannya adalah first do something that you like. Bahasa Inggris, nonton TV, baca buku, atau dengerin musik, atau dengerin podcast. Dengerin nonton TV-nya, kalau kalian nggak ngerti, nyalain aja subtitle-nya. Tapi jangan subtitle bahasa Indonesia. Subtitle-nya bahasa Inggris. Ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kalian nggak ngerti dalam videonya, di pause, dicatat, cari artinya di Google Translate. Di podcast juga sama. Melatih pendengaran dan juga melatih pronunciation kalian. Oke. Again, number 2, don't be afraid to make mistakes. Wajar, bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Sometimes I like to make mistake as well in English. Kelupaan S-nya lah, kelupaan ini, kelupaan itu, wajar. Apalagi kalian yang baru mau mulai belajar bahasa Inggris, pasti banyak pause-nya. Aduh, bahasa Inggrisnya ini apa ya? Oh, kadang-kadang bahasanya harusnya ini jadi itu, mirip-mirip. Contoh, I run, I trip. Ya, tapi kelupaan I run, I trip. I run dan I trip. Kelupaan dan-nya, contoh gitu.
Jadi suka apa? Jadi berlatih aja terus. Expose yourself to a lot of English resources. And that's my last tip for all of you is to expose yourself to a wider variety of English resources. Jadi kalau sukanya nonton TV, sukanya nonton video YouTube doang, mungkin saatnya dengerin musik juga karena udah visual, mungkin saatnya audio doang. Itu. Mungkin audio doang, mungkin sekarang udah saatnya visual doang. Mungkin habis itu udah audio dan video, mungkin sudah saatnya read a book and so on. So again, expose, train, practice. Expose, train, practice. Yeah. And that's tips and trick on how to start learning English. Terus jangan lupa, begitu udah semua, kalian butuh teman untuk memastikan bahwa bahasa Inggris kalian udah bagus apa belum. Gimana caranya? Kalian bisa datang ke Cakap untuk memastikan bahwa bahasa Inggris kalian udah bagus apa belum. Karena percuma kalau kalian latihan tapi kalian nggak tahu udah bagus apa belum. Kalian butuh feedback. Jadi kalian udah latihan tapi kalian harus butuh feedback. Oke. Kalau kalian ada teman bagus, tapi kalau kalian nggak ada teman yang tahu bahasa Inggris kalian sudah bagus apa belum, kalian bisa ke Cakap untuk memastikan bahwa bahasa Inggris kalian sudah bagus apa belum. Oke. Nah, jadi bagaimana untuk connect with Cakap? Kalian bisa scan QR di bawah sini dan kalian bisa masuk ke Instagram. Ada Cakap dan live at Cakap untuk tahu apa saja sih yang terjadi di Cakap. Bisa di-scan dulu. And that's it. And thank you everyone. Any questions? Oke, Kak Albert. Jadi itu tadi pemaparannya. Jadi kalau misalnya mendengarkan tadi dari Kak Albert ini, rasanya jadi makin semangat lagi nih belajar bahasa Inggris. Karena intinya harus berani ya Kak Albert. Yes. Tapi kalau tadi Kak Albert kan sempat cerita, sempat juga nih apa ya istilahnya bukan dibully ya, tapi sama keluarga sendiri tuh loh Kak yang tadi. Berarti artinya juga Kak Albert melalui proses pembelajaran ya nggak tiba-tiba langsung bisa, meskipun kebanyakan keluarga Kak Albert tadi di luar negeri gitu ya Kak ya. Apakah memang Kak Albert dari dulu, dari waktu sekolah itu suka bahasa Inggris atau karena terpaksa itu jadi harus belajar bahasa Inggris, gimana tuh Kak? Enggak, jadi aku kan emang keluarga aku kan emang banyak yang di luar negeri, tapi aku sendiri besarnya di Jakarta, jadi ya biasa-biasa aja. Cuman aku sendiri harus belajar bahasa Inggris karena aku disuruh sekolah di luar negeri. Kan jadi kakak aku sekolahnya di luar negeri. Terus kakak aku yang paling kecil kan. Jadi kakak aku sekolah di luar negeri, terus orang tua aku bilang, ya masa yang paling bontot nggak ikut sekolah di luar negeri, ya udahlah sekalian plong. Dan salah satu menjadi syarat untuk kuliah di luar negeri ya harus tes TOEFL atau IELTS itu tadi. Jadi kan mau nggak mau harus belajar ya Kak. Ya, Dan sekarang Kak Albert sudah merasakan sendiri manfaatnya belajar bahasa Inggris nih, gitu. Nah, oke teman-teman, ini sudah dibuka sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh dituliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Apabila teman-teman ingin langsung bertanya kepada Kak Albert, Rizka persilahkan untuk teman-teman menggunakan fitur raise hand. Oke, masih menunggu ya nih Kak. Oke, ada pertanyaan nih Kak Albert dari Kak Zahra Umul Kisti. Bagaimana ketika kita sudah mendapat kepercayaan diri, berani belajar, tapi kita tidak tahu apakah pengucapan yang kita ucapkan ini sudah benar atau belum bagi native speaker? Terima kasih. Gimana itu, Kak? Jadi
Sudah berani belajar, sudah mendapatkan kepercayaan diri, tapi nggak tahu apakah pengucapan kita ucapkan sudah benar atau belum bagi native speaker. Oke, jadi sama aja kayak kita pas kita udah belajar, kita harus bandingin sama apa yang sudah kita pelajarin ya, gitu kan. Yang jadi kenapa tentu saja kita bandingin dulu yang sudah kita pelajarin, maksudnya semua tata cara penggunaan bahasa Inggris itu kan ada peraturannya ya. Jadi kita cek dulu kita mau ngomong ini, peraturannya gimana. Kalau udah ya udah kita pakai. Dan at the end of the day yang terpenting adalah native speaker-nya ngerti nggak kita ngomongnya, apa yang mau kita sampaikan. Kalau native speaker-nya ngerti, ya sudah, gitu kan. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita bicaranya itu dengan tata cara yang baik dan benar. Terutama kalau kita in work setting. Kan kita mau memberikan yang terbaik ke perusahaan kan. Kita mau kasih nggak, apalagi kalau kita nanti kerjanya di bagian sales atau di bagian PR and so on. Kan nggak mungkin kalau kita ngomong sama orang tapi dapatnya kita ngasihnya yang jelek-jelek, nanti kan image perusahaan bisa jelek lah atau apa yang jelek. Jadi kan kita pasti kan mau ngasih yang bagus-bagus, kita mau kasih lihat yang bagus. Nah, terus jadi gimana supaya kita kasih lihatnya juga, apakah sudah benar atau belum? Satu, bandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Kalau masih belum percaya diri juga, tanya ke orang yang lebih bagus. Bisa tanya ke guru, bisa tanya ke orang lain yang lebih bagus. Oke. Kalau native speaker-nya teman, tanya aja ke native speaker-nya. What do you think? Is this correct? Jadi memang kita membutuhkan feedback ya Kak ya untuk bisa mengoreksi apakah cara pengucapan kita sudah benar atau belum begitu ya. Mudah bisa dipahami lawan bicara kita atau mungkin belum begitu ya Kak Albert. Ya. Semoga terjawab ya Kak Zahra Umul. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Muhammad Nur Fajri. Mohon izin bertanya, ketika ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, apakah kita memperbanyak belajar kosakata atau belajar grammarnya lebih dulu? Nah, ini sering terjadi nih. Pada banyak yang takut nih Kak Albert untuk bicara bahasa Inggris karena grammarnya ini takut salah gitu. Gimana tuh Kak? Kalau aku vocabulary dulu apa grammar dulu ya? Menurut aku belajari dulu vocabulary-nya dulu. Oke. Kenapa? Vocabulary itu jadi kamu kayak bikin puzzle ya. Bahasa kalimat itu puzzle. Jadi atau ngelukis ya. Vocabulary itu catnya. Grammar itu urutannya. Kamu nggak bisa ngelukis kalau kamu nggak ada catnya. Kamu tahu urutannya tapi kamu nggak tahu cara ngecat apa. Kamu nggak punya catnya, kamu nggak bisa ngerangkai kata-katanya, gitu. Jadi kamu butuh pelajari dulu kosakatanya, baru kamu pelajari grammarnya. Contoh, aku mau ngomong apa yang aku bilang, apa yang terjadi kemarin. Tapi aku nggak tahu bahasa Inggrisnya. Aku mau bilang aku makan nasi goreng kemarin. Oke, aku tahu aku harus pakai past tense karena yang terjadi kemarin. Tapi aku nggak tahu vocabulary-nya. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya makan apa. Aku nggak tahu bahasa Inggrisnya kemarin apa. I makan fried rice kemarin. Right? Jadi kalau kamu nggak tahu vocabulary-nya, you cannot speak English. So first, it's better to say, I eat fried rice yesterday. Grammar kamu salah, tapi orang masih okay, you ate fried rice yesterday. Okay, that's good. Oke. Right. Jadi memang harus perbanyak kosakata dulu ya Kak ya. Right. Dan perbanyak kosakata itu tadi seperti sudah dijelaskan Kak Albert juga bisa melalui Netflix, belajar dengan menggunakan subtitle gitu. Terus juga bisa mendengarkan podcast. Ketika kita menemukan kata-kata yang mungkin belum pernah kita dengar, kita catat, kemudian kita cari tahu tuh artinya apa. Kamus sekarang sudah banyak ya teman-teman. Kamus buku, kamus online juga ada.
Kalau mau ada cara yang lebih tradisional atau mau cara yang kayak anak kecil, ada yang namanya flashcard. Flashcard. Flashcard itu yang ada gambarnya, tapi di baliknya itu ada katanya untuk pelajarin vocabulary. Jadi misalnya ini ada gambar anggur, di baliknya ada tulisan grape gitu kan. Jadi bilang anggur, grape. Oh yes, grape. Ini ada gambar jeruk orange, orange gitu. Flashcard kayak gitu biasanya bagus juga untuk vocabulary. Itu yang saat ini sekarang juga sering diajarkan pada anak-anak TK loh, Kak Albert. Jadi kita Ya, jangan mau kalah. Karena memang belajar bahasa Inggris memang harus dari dasarnya ya untuk mengetahui kosakata, memang harus dengan memperbanyak. Mungkin kalau soal grammar nanti mengikuti setelah kosakata yes, itu yes. sudah kita kaya, baru kita bisa mengikuti. Karena memang seperti makan tadi kan ada verb 1, verb 2 dengan mengikuti grammarnya itu. Tapi yang terpenting arti bahasa Inggrisnya makan, kita sudah tahu. Yep. Begitu ya, Kak Albert. Semoga bisa dipahami ya, Kak Nur Fajri. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Dedi Slamet. Halo, izin bertanya Kak, beberapa tips tadi mungkin bisa melatih reading dan listening menjadi lebih baik. Sedangkan saya masih cukup kesulitan di structure. Ada nggak tips belajar structure bahasa Inggris? Terima kasih. Cara melatih struktur. Struktur ini maksudnya grammar ya. Grammar, ya. Oke, grammar bahasa Inggris ini cara ngelatihnya itu biasanya adalah mengcopy apa yang kalian lihat di reading. Contoh, aku mau kasih contoh. Buku. Mari aku ambil buku dulu ya. Oke, kalau kalian baca buku, pasti kalian suka ngelihat kalian pelajari strukturnya. Ada the, ada of, ada kata-kata kalimat kecil itu. Kalian baca buku jangan cuman baca kalimatnya aja, tapi kalian juga pelajari strukturnya di situ. Kenapa? Dan kalian mungkin juga harus tanya, kenapa ini sih kita pakai the di sini? Kenapa sih kita pakai of sih di sini? Kenapa sih ada on di sini? Kenapa pakai di sini? Gitu. Kalau kalian mau belajar bahasa struktur, ya bisa bisa juga beli buku bahasa Inggrisnya, itu yang buku teorinya. Atau mau lebih gampang lagi, kalian datang ke kelas cakap, aku terangin satu-satu grammarnya. Kenapa ada begini dan kenapa ada begitu. Oke. Baik, semoga terjawab ya, Kak Dedi. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Gunawan Saputra. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris, namun kita sekarang disibukkan dengan tugas-tugas dan hafalan dari sekolah, dan cara bagaimana pengucapan yang baik saat berbahasa Inggris? Oke. Nah, jadi bagaimana cara belajar bahasa Inggris namun sekarang disibukkan dengan tugas-tugas dan hafalan. Seperti yang aku bilang tadi, lakukan aja pas waktu senggang karena pasti kalian dengerin musik atau dengerin atau nonton YouTube video atau nonton video itu kan pas waktu senggang ya. Jadi kalian lakukan itu aja pas waktu senggang. Ingat, jangan terbebani dengan itu. Aku harus belajar bahasa Inggris. Ya, kalian cuman harus nonton, subtitlenya jangan pakai subtitle bahasa Indonesia, pakai subtitle bahasa Inggris. Terus udah nikmatin aja. Mungkin kalian akan merasa pasti, aduh ngomong apa sih? Tapi terutama kalau video itu, kamu akan tahu mereka ngapain dan ngomongnya apa. Karena ada konteksnya. Contoh, Rizka, this is very delicious. Aku ngomong apa barusan? Bisa diulangi lagi, Kak? Rizka, this is very delicious. You want some? Rizka, apakah ini enak? Yeah, very good. See? Gampang kan? Maksud aku jadi tahu kan ada konteksnya kan? Aku pun bisa ngomong, aku juga bisa bilang, Rizka, Ingwei. See? Ingwei artinya apa? Aku di sini.
No, Ingwei. Halo. Right, very good. Jadi ada aksinya, Hmm. tapi meskipun bahasanya sama sekali asing, kalian bisa tahu kira-kira artinya apa, Hmm. gitu. Jadi kalian nggak usah terbebani meskipun bahasanya asing, cuman karena ada subtitlenya, ada pronunciation-nya, jadi kalian bisa belajar itu ketika waktu senggang. Jadi kalian bisa, oh dia ngomongnya apa sih? Pause. Oh tulisannya HELLO. Hello. Hello itu oh lagi nyapa kali ya. Besok aku cobain deh. Gitu. So you can do it like that. Oke. Okay. Jadi itu salah satu caranya. Copy, practice, and you can try it again. Oke, jadi istilahnya learning by doing ya. Kita lakukannya santai aja ya Kak ya, sambil Yes. nonton Netflix, sambil kita juga belajarnya perlahan. Karena kadang-kadang mungkin kalau misalnya kita terlalu ini juga tidak akan lebih terserap. Tapi kalau kita sambil nonton, kita sambil baca subtitle, dan kita bisa lihat bahasa tubuhnya, jadi lebih paham begitu ya Kak Albert? Iya. Yes, correct. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin teman-teman jika ada yang ingin melakukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand, ingin bertanya secara langsung kepada Kak Albert, boleh sekali loh. Oke, sambil menunggu Rizka bacakan yang berikutnya, yaitu dari Kak Johannes. Mohon izin bertanya Kak, untuk umumnya lebih baik melancarkan bahasa Inggris US atau UK Kak? Karena yang saya pelajari itu berbeda. Terima kasih. Okay. Untuk US or UK, up to you. Oh. Doesn't really matter. Aku belajar di Australia, so I'm UK inclined. Tapi ada teman aku yang US inclined, and we both understand each other. Okay, so doesn't really matter. Tapi ada teman aku yang US banget karena dia lama di US. Jadi pas aku ngomong, I want to eat potato chips, dikasihnya keripik kentang, dia langsung dia mau makan potato chips, dikasihnya kentang goreng, dia langsung potato chips, this is French fries, no potato chips. Ya, jadi agak-agak beda, cuman doesn't really matter. Terserah kamu suka yang mana. Oke, jadi Ya. bebas ya Kak Yohanes. Kemudian ini ada yang raise hand, Kak Yulian, apakah masih ada raise hand? Halo, ya, siang. Siang. Oke, boleh Siang. diaktifkan kameranya, Kak Yulian? Suara aja, lagi ini kurang baik. Oke, Suara. baik. Baik, silakan Halo, Kak Yulian, bisa disampaikan secara langsung. Selamat siang, Kak Andre. Halo. 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 Kak Andre, mau nanya 3 pertanyaan nih. Yes. Yang pertama, kan banyak nih kamus terbitan ini, penulis ini. Kira-kira ada rekomendasi nggak yang terbaik menurut Kak Andre? Yang kedua, sama lembaga kursus bahasa atau bahasa Inggris kan banyak. Kira-kira kita milih lembaga kursus itu berdasarkan apa ya? Apa ini bayaran per bulan atau materinya atau apa gitu. Yang ketiga, kalau kita sudah lagi kuliah bahasa Inggris, perlu nggak ngambil lagi kursus bahasa Inggris di luar? Gitu aja. Terima kasih. Oke, dah itu aja ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk ambil kamus, apakah ada penulis yang baik? Aku jujur kalau untuk kamus nggak begitu tahu ya, karena aku udah nggak pakai kamus dari 20 tahun yang lalu. Jadi aku sendiri kalau kamus itu udah nggak pakai buku kamus. Jadi sebenarnya aku lebih banyak pakai Google Translate. Itu ya. Jadi aku udah nggak pakai buku ini lagi. Aku udah nggak pakai buku kamus lagi. Tapi mungkin yang dari yang warna-warni itu dulu sih aku pakainya yang itu ya. Guru-guru aku sih pakainya yang itu. Aku lupa tapi terbitan yang mana. John Ehol ya. Ya, aku karena sekarang kebanyakan pakai Google Translate. Kayaknya juga kebanyakan orang-orang zaman sekarang lebih sering pakai Google Translate karena lebih cepat kan, nggak usah buka-buka buku, tinggal ngetik doang langsung keluar hasilnya apa. Tinggal dari HP ya. Ya.
Terus lembaga, sorry karena aku bias karena aku kerja logonya di atas, jadi aku menyarankan untuk di sini karena online karena online nggak ribet, mau di mana aja kapan aja silakan dicakap, tinggal download aplikasinya, nggak usah nggak usah pergi ke gedungnya atau kemana, bisa begitu udah selesai pulang kerja atau pulang kuliah, mau kelas atau mau udah selesai taraweh, kalau misalnya muslim mau 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 kelas langsung boleh booking kelasnya, silakan boleh dipilih, ada placement test hanya Rp10.000 saja Baik. untuk tahu, jadi silakan coba dicakap lembaganya. Dan apakah kalau kuliah bahasa Inggris masih harus les bahasa Inggris? That's a good question. Apakah kalau kuliah bahasa Inggris masih harus les bahasa Inggris? Ya, Menurutku, pertanyaannya bagus, kasih ya, dong kita voucher. menurutku masih butuh ya. Kenapa? Karena kalau orang kuliah bahasa Inggris, belum tentu bahasa Inggrisnya levelnya bagus. Kenapa? Jadi gini, orang kalau kuliah bahasa Inggris itu biasanya belajar teori bahasa Inggris kenapa begini, tapi belum tentu penggunaan bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Aku ada temen yang dia kuliah bahasa Inggris, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Tapi dia tahu kenapa aku harus pakai to di bahasa Inggris ini. Oke, tapi kalau disuruh praktek dia nggak bisa. Mungkin kalau kursus kan pesertanya dikit jadi bisa intensif ya. Ya. Kalau Aku malah ya. kuliah itu rata-rata 25 ke atas muridnya, Ya. jumlah siswanya kan. Ya, aku ada murid yang les bahasa Inggris di aku dan dia kuliah bahasa Inggris. Aku tanya, kenapa kamu kuliah bahasa Inggris? Karena aku mau memperbagus bahasa Inggris aku. Dia sastra bahasa Inggris, dia ngambil cuman untuk ngambil IPK-nya doang, tapi dia pikir kuliah bahasa Inggris dia itu bakal dipelajari bahasa Inggris, tapi ternyata pelajarannya pun masih dalam bahasa Indonesia gitu loh. Iya. Gitu. Jadi cuman cuma ikut kursus lagi ya. Yap. Iya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung seperti Kak Yulian tadi, menggunakan fitur raise hand. Oke. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Putri. Halo Kak. Oh, dari Kak Rahma. Permisi Kak, sebenarnya seberapa penting grammar dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari? Apakah cukup dengan ngerti satu sama lain, cukup ngerti aja, ataukah ada penilaian tersendiri di lingkup dunia kerja? Oke. Jadi kalau grammar sendiri, kalau sehari-hari ya, informal, between friends, doesn't really matter, grammar. As long as you and me understand each other, that's fine. Aku sama kamu ngerti, aku ngomong apa, kamu ngomong apa, aku mau makan, kamu mau makan, KFC, fried chicken, ya, oke, let's go. Tapi di dunia kerja, formal, grammar itu penting. Kenapa? Kamu nulis dokumen, grammar kamu berantakan, kamu bakal dimarahin dong sama bos kamu. Kamu nulis email, grammar kamu berantakan, kamu bakal dipanggil sama bos kamu, jelas. Dokumen, ya, karena itu dokumen formal. Kamu salah-salah, itu masalahnya karena hukum, gitu. Jadi kerja, grammar kamu harus bagus. Kamu salah antara dare sama dare, itu salah, kamu bisa itu bisa dimarahin sama bos kamu gitu loh. Jadi grammar itu sangat penting untuk kalau dalam lingkup kerja. Tapi informal ya sebodo amat. Banyak orang pakai slang kan. Gonna, going dan lain-lain itu kan nggak masalah. Cuman kalau dalam lingkup kerja jelas grammar itu sangat penting. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk sehari-hari antar teman aja, yang penting saling memahami, bisa nyambung, bisa menangkap apa yang kita sampaikan ya teman-teman. Tapi kalau mungkin untuk dunia kerja memang harus dibutuhkan grammar ini ya Kak. Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Kak Putri juga, keinginan untuk studi di luar atau bekerja di luar negeri, apakah yang terpenting kita pelajari dulu speaking-nya atau grammar-nya?
Sebab sudah banyak case yang terkadang kita bisa paham grammar tapi sulit untuk speaking dan begitu pun sebaliknya. Nah, ini mungkin Kak Albert ada tips dari Kak Albert agar kita percaya diri dalam speaking English dalam kondisi vocab yang masih terbatas. Oke, aku ini untuk percaya diri nggak ada tips pasti sih, cuman aku dulu juga pas awal-awal pas masih peak, pas masih seminggu 2 minggu itu pas masih di Australia itu, emang pas awal-awal itu apa ya, nggak pede banget. Udah latihan, IELTS-nya nilainya bagus, ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi setidaknya pas gitu ya untuk masuk ke Australia. Cuman ya masih pas nyampe sana mau minta mau pesan makanan aja juga masih juga begini. Could I have a Cuman kamu pas udah di sana lama-lama pede juga ya. Mereka nggak gigit gitu loh. Kamu salah juga nggak mati gitu. Jadi ngomong aja. Nanti pasti mereka juga bakal bilang, oh you mean this? Yes, yes please. Dan mereka juga bakal bantuin kamu kok. Jadi kalau kamu nggak percaya diri ya go cobain aja. Seperti yang bilang, don't afraid to make mistakes. Ya, cobain aja. Nanti lama-lama kok bisa kamu and learn from that mistakes. Oh aku salah ngomong ini, lain kali jangan ngomong ini, ngomongnya begini. Nanti seminggu 2 minggu di sana udah sering ngomong, terus tahu salahnya apa, belajar dari kesalahannya, nanti tinggal bilang, oh could I have one chicken schnitzel please? Could I have one salad please? And so on. Gitu. Oke, jadi intinya kita yang penting berani aja dulu ya, Kak. Belajarnya sambil terus berusaha. Karena nanti kalau misalnya dengan kita belajar terus, nanti kita tahu kesalahan kita. Dengan kita juga mungkin mendengarkan orang, oh sepertinya kayaknya kita salah deh ngomong gini. Atau mungkin kita bisa belajar juga dari lawan bicara kita. Yes. Seperti tadi dengan kita nonton, akhirnya kita punya kosakata baru gitu. Akhirnya itu dengan seperti itu bisa makin memperbanyak kosakata dan grammar kita juga semakin lebih benar gitu ya Kak ya. Betul. Makanya di Cakap kalau belajar bahasa Inggris di Cakap kita nggak pakai bahasa Indonesia sama sekali. Karena supaya kalian berani ngomong bahasa Inggris. Jadi melatih untuk terus bisa belajar bahasa Inggris meskipun salah-salah, Ya. tapi dengan begitu kita bisa jadi belajar. Yes, Oke, ini digembleng ada terus. yang raise hand nih, Kak. Silahkan Kak Yazid untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Bisa dibantu untuk menyalakan kameranya. Cuma belum ganti background. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya izin bertanya Kak Albert. Kalau misalkan tanggapan dari Kak Albert sendiri seperti apa ya? Misalkan kita sedang mempraktekkan bahasa Inggris kita secara langsung, misalkan di lingkungan kampus atau misalkan di masyarakat, akan tetapi kita malah mendapatkan seperti cemoohan dari teman kita sendiri seperti itu. Misalkan dapat omongan seperti, so Inggris lu apa gimana gitu. Kalau dari Kak Albert sendiri tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, tanggapan aku yang mendapatkan manfaat dari bahasa Inggrisnya kamu atau teman kamu? Saya sendiri sih, Kak. Kamu kan? Ya udah, nggak usah dengerin, kamu lanjutin aja. Nanti kan yang dapat manfaatnya kan kamu. Yang nanti pergi kalau nanti kamu bisa bahasa Inggris, terus nanti sama bos kamu, pas kamu dapat tugas luar negeri, terus dapat uang saku gede, kamu atau teman kamu? Saya juga, Kak. Ya sudah. Menjawab ya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak jawabannya, Kak. Sesimpel itu ya jawabannya Kak Albert. Baik. Soalnya saya yakin yang lagi belajar pasti kan ngerasain semua lah yang seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih kembali. Oke, ada lagi yang ingin bertanya menggunakan raise hand? Oke, belum ada. Baik, selanjutnya dari Anastasia Karen. Permisi Kak, izin bertanya, bagaimana percakapan dalam bahasa Inggrisnya? Itu seperti apa, Kak? Ini maksudnya seperti apa ya, Kak Anastasia? Mungkin nanti kalau misalnya masih ada, bisa dituliskan kembali pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Arina. Apakah belajar bahasa Inggris sendiri itu sudah efektif atau kita juga harus mengikuti les khusus bahasa Inggris?
Yes, oke. Belajar bahasa Inggris sendiri itu sebenarnya kurang begitu efektif. Jadi makanya tadi aku bilang kalau kamu bisa ikut les bahasa Inggris itu lebih baik lagi karena kamu bisa dapat feedback. Ya, self learning is good, but having a course or a lesson is better. Karena kamu belajar sendiri, kamu nggak tahu aku udah bagus apa belum. Ya, Oke. kita kalau di les bahasa Inggris kita dicakap itu bisa ngasih tahu ke kamu, kamu les apa, kamu levelnya udah sampai mana, apakah kamu ada kesalahan, apa lebih bagus pakai vocabulary-nya yang ini atau yang itu. Karena kadang-kadang vocabulary itu kan ada yang mirip-mirip gitu ya, Betul. tapi mirip tapi beda gitu. Jadi kita dicakap bisa ngasih tahu kamu. Jadi self learning is good, taking a course is better. Oke, jadi tadi seperti dijelaskan Kak Albert juga dengan kita mengikuti kelas bahasa Inggris kita mendapatkan feedback. Kalau kita belajar sendiri mungkin oke kita bisa belajar sendiri, tapi kita tidak tahu nih feedbacknya. Nah, kalau kita mengikuti kelas bahasa Inggris kita jadi tahu nih, oh kita kurangnya seperti ini, gitu ya Kak Albert ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Bella Novita, when I learn subject Putri. Kosakatanya sulit dicerna karena menggunakan kata kiasan. Gimana caranya agar mudah memahaminya ya? Oh ini berarti pertanyaannya tentang makna kiasan gitu Kak. Kadang-kadang kan memang bahasa Inggris kan ada kata-kata kiasan tuh. Bagaimana tuh Kak? Supaya Okay. kita lebih paham. Right. So to learn idioms, bahasa kiasan, idioms, Medium. tidak ada cara lain selain to expose yourself to a lot of it, to a lot of English. Oke, jadi idioms itu juga aku belajarnya itu juga nanya ke teman-teman aku yang udah punya pengalaman, yang udah pernah kena gitu kan. Aku ketepak idioms itu pas mereka pakai itu di film. It cost me an arm and a leg. Oh, bayarnya pakai tangan sama kaki? No, it's just really expensive. Oh, oke. Gitu kan. Karena nggak ada mungkin ada di kamus, tapi kadang kan ada bahasa itu kan selalu berubah ya. Kayak sekarang ada bahasa milenial yang baru, oh so Riz itu oh keren, cool gitu. Oke. Or bahasa a few years ago, so fire. Aduh, aku udah mau kepala 4, jadi sekarang banyak bahasa baru yang di bahasa Inggris itu udah nggak masuk ke kosakata. Jadi ya mau nggak mau kamu belajar idioms itu ya you have to expose yourself. Oke, mungkin salah satu cara yang paling enak kalau masih muda-muda itu ya belajarnya coba pakai TikTok. Aku aja ngerti kosakata baru ini dari dari TikTok. Aku baru tahu pas lagi scrolling, aku TikTok itu ngeliatin soal bola Manchester United, pas ngeliatin ini sama buat ide buat konten karena dicakap disuruh bikin konten, terus lihat Riz, fire, terus Daddy, gitu kan, jadi ke expose-nya di situ juga. So I was like, jadi idioms is you need to learn the meaning by learning the context and then try to learn the meaning from that context. Ya. Oke, karena memang kalau idioms itu kita tidak bisa mengartikan satu persatu gitu ya, karena ya namanya makna kiasan. Ada arti tersendiri, bukan mungkin berbeda ya dengan kalimat biasa gitu. Jadi memang harus diekspos, kita semakin banyak belajar, jadi kita semakin tahu nih artinya ini gitu. Semoga terjawab Kak Bella. Kemudian pertanyaan berikutnya Kak Fatur Rahman mau bertanya nih, misal nih kita mau fokus belajar bahasa Inggris, namun di samping itu juga disambi kegiatan lain yang membuat fokus belajar bahasa Inggrisnya jadi berkurang. Nah, apakah itu mempengaruhi kita dalam cepat belajar bahasa Inggris, Kak?
Oke. Apakah kalau di Sambi dan kegiatan lain tuh fokusnya bisa berkurang? Bisa, karena ini namanya juga belajar ya. Pasti menggunakan resource di otak kita. Jadi kalau disambi dengan yang lain pasti akan membuat eh, kemampuan kita untuk belajar itu berkurang. Jadi tapi bukan berarti kamu nggak bisa apa? Bukan berarti kamu nggak bisa disambi gitu. Jadi cari metode yang paling enak menurut kamu. Oke. Kalau misalnya tapi tapi kalau bisa fokus karena bahasa itu ngambil kayak beberapa memori di otak kamu itu kan prefrontal cortex atau pokoknya ada bagian di otak kita yang khusus untuk bahasa, dan itu kalau kamu nyambi yang lain itu dia keambil bagiannya. Jadi kalian harus harus not preoccupied. Jadi harus sambil relax belajar. Kalian kalau belajar sesuatu yang lain, kalau sambil disambi pasti juga kebagi kan konsentrasinya, nggak gitu bagus hasilnya. Sama belajar bahasa juga harus gitu. Kalian harus konsen, terus dilatih, lama-lama bisa gitu. At the end of the day, belajar bahasa Inggris itu adalah repetition and practice. Di sini ada yang bisa matematika, ngitung cepat nggak matematika? Nih ada nggak nih teman-teman? Mas, kalian ingat nggak dulu SD belajar 4 kali 9 itu kayaknya susah banget gitu ya? 4 kali 9 berapa? 36. Tapi sekarang kita udah dewasa, gampang gitu kan. 4 kali 9 itu 36 kan. Karena kita udah hafal. Sama bahasa ini, bahasa asing itu awalnya kita susah karena kita nggak hafal. So, bahasa Inggris itu, bahasa asing itu pada dasarnya adalah kita nggak bisa karena kita nggak hafal, kita nggak terbiasa. Nah, kalau kita belajar bahasa asing itu nggak fokus, ya susah karena kita nggak terbiasa, nggak dibiasain, terfokus teralihkan sama yang lain, nggak terulang, ya makin bisanya makin lama gitu. Gitu. Oke, jadi tapi yang penting konsisten ya, meskipun mungkin ada jeda-jeda, tapi yang penting konsisten terus untuk belajar ya, Kak Fatur Rahman. Ya, Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Teti Rizky. Kamu tanya kalau kita tidak punya teman untuk berlatih speaking, apa ada cara lain yang bisa dilakukan buat melatih speaking kita? Nah, tadi udah dijelaskan nih sama Kak Albert. Silakan Kak Albert. Kalau tidak ada teman buat melatih speaking, apa ada cara lain yang bisa dilakukan buat melatih speaking kita? Ya, boleh pergi ke Cakap, kita ada kelas yang namanya Free Speech. Itu buat melatih speaking kalian, sekaligus juga diajarin bagaimana apakah speaking kalian udah bagus apa belum. Ya, tapi juga tentu saja dilihat dulu levelnya di mana. Apakah sudah bagus apa belum. Kalau misalnya levelnya ternyata belum bagus, kita akan sarankan kalian untuk mengambil salah satu kelas kami. Gitu. Oke, jadi ikut kelas ya Kak ya. Ikut kelas. Oke. Sepertinya jamnya sudah menunjukkan bahwa sesi Q&A kita telah berakhir. Jadi semoga teman-teman tadi bisa terjawab semua, tapi mohon maaf ya apabila tadi ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa Rizka berikan semuanya ke Kak Albert dan tidak terjawab semua. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masih banyak bertanya, bisa langsung seperti tadi yang Kak Albert sampaikan, bergabung di Cakap, begitu. Begitu, terima kasih banyak Kak Albert. Thank you Nanti semuanya. Sebelum kita menutup materi hari ini, boleh dong Kak Albert memberikan closing statement untuk teman-teman semuanya. Jadi closing statement, jadi kalian kalau
sorry, I didn't prepare a closing statement. Oke, jadi belajar bahasa Inggris itu sangat penting karena satu itu adalah bahasa internasional, jadi sangat penting untuk karir kalian ke depannya, dan juga kalau kalian mau belajar untuk melanjutkan studi kalian juga sangat penting. Jadi I think that's it. Jadi so prepare yourself and come to us. Thank you. Terima kasih Kak Albert, dan harus tetap berani ya Kak ya, meskipun banyak cobaannya, masalah grammar, masalah vocab, semuanya tetap harus belajar dan terus berusaha gitu. Lakukan dengan apa yang kalian suka, dengan nonton gitu ya Kak ya. Baik, nah tapi sebelum itu Kak Albert jangan keluar dulu. Teman-teman, setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi sebagai kenang-kenangan. Jadi sebisa mungkin teman-teman nih Rizka persilakan untuk menyalakan kameranya, mempersiapkan penampilannya, karena setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi gitu. Kak Albert juga ikutan ya. Oke.